Baik, untuk kali ini kita belajar lagi fisika kelas 10 tentang vektor ya. Bagaimana menggambar atau mencari nilai dari vektor. Oke ya. Yang pertama ini ada soal nih, ada soalnya hitung besaran atau besar resultan gaya jika gaya pada vektor 1 6 Newton, F2 8 Newton, keduanya membentuk sudut 90 derajat. Berarti kalau bentuk sudut 90 derajat siku-siku ya, berarti bisa kita buat seperti ini. Yang ini kita buat, misalnya sebenarnya cara menggambar ini hati-hati ya. Dia misalnya ini F1, kita harus pakai skala. Ini 6 Newton, 6 pakai skala. Jadi kalau misalnya 1 Newton itu berapa mili skalanya seperti itu. Ini harusnya F2 harus lebih panjang dari yang 8 Newton, ini lebih panjang dari 6 Newton gitu. Jadi inilah F2 sama dengan 8 Newton gitu. Jadi kita menggambar ini seperti ini, kita mencarinya resultannya berarti dengan cara atau aturan dari jajar genjang. Nah ini dia, berarti ini resultannya, inilah resultannya, arahnya ke sana ya. Nah, cara mencari resultannya ini resultan, ingat kalau dia pit 2, ingat aja ini harus dihafal ya. F1 kuadrat nih, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 kosinus ya, kosinus atau kosinus theta. Dalam hal ini tetanya kan 90 derajat, udah diketahui di soal ya. Kosinus 90 kan ya harus dihafal, sebelumnya kan udah ada dibuat ya. Untuk sudut-sudut udah ada dibuat, boleh dilihat lagi yang video tentang vektor. Kosinus 90 itu adalah 0. Berarti di sini kita buat akar dari F1 nya 6 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 2 kali 6 kali 8 kosinus 90. Nah ini kita buat ya. Nah, berarti ini akar dari 36 tambah 64, ini 0. Ini 0, 2 kali ini, karena ini kosinus 90 0, berarti akar dari 100. Akar 100 kan 10, berarti 10 Newton lah resultannya. Nah, seperti itu ya. Cara gambarnya seperti itu. Cara mencarinya juga ini rumusnya ya. Kalau dia diapit, nanti kalau sudutnya 60 derajat ya buat ini kosinus 60 berapa? Setengah. Makanya nanti lihat sudah dibuat di tabel di pelajaran vektor yang pertama, video yang pertama ya. Oke, soal yang kedua ini gambarlah resultan vektor jika vektor A itu 6 Newton, vektor A 6 Newton, vektor B 3 Newton, vektor C 2 Newton, tapi dia ke utara, ke timur laut, ke barat gitu ya. Nah, langkah pertama ini kita harus pahamin dulu bahwa mata angin itu harus hafal. Jadi seperti ini mata angin. Nah, ingat ya, ini timur, ini tenggara, selatan, ini timur, ini barat ya, ini utara. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat. Nah, ini tadi ya, barat laut, ini barat laut, utara, timur laut. Nah gitu, dari sinilah acuannya untuk menggambar ini. Jadi kalau kita buat cara menggambarnya, boleh pakai aturan poligon atau aturan segitiga, bisa juga aturan. Jadi kalau kita gambar ini vektor A ke utara 6, tapi dengan pakai skala tadi ya, 6 Newton harus lebih panjang dari 3 Newton. Nah, nanti harus pakai skala. Nah, misalnya ini kita gambar A ke utara. Ke utara kan bentuknya kira-kira seperti inilah. Ini gambarnya jelek nggak apa-apa ya. Ini 6 Newton, ini A, vektor A 6 Newton, ini 6 Newton. Vektor B 3 Newton ke timur laut. Timur laut mana? Berarti 45 derajat ini ya.
Ini ya, maaf, ini harus pendek ini ya, harus lebih pendek dari sini. Nanti maaf, ini harus lebih pendek, segini aja kita buat ya, karena 3 ini B, vektor B ini 3 Newton. Nah, gitu dia, perbandingan skalanya harus seperti itu. Terus C 2 Newton ke barat, berarti arahnya ke sana ya. Nah, 2 Newton ke barat, berarti ini 2 Newton, ini lebih pendek lagi. Ini C 2 Newton. Nah, seperti itu. Kalau kita yang menggambar A tambah B tambah C, kalau ada 2 cara. Nah, misalnya aturan ini, aturan poligon atau segitiga, ya, atau misalnya segitiga. Yang mana yang pertama, vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Nah, kita gambar aja yang pertama A. Berarti yang A kita gambar sini tadi ya, ini sana. Kalau poligon atau segitiga ini dia sambung terus. Jadi dari ujungnya ini yang B seperti mana? 3 berarti arahnya ke sana 3. Ini yang A tadi, ini yang B. Nah, yang C-nya ke barat, arahnya ke sana. Nah, seperti ini. Berarti ini arahnya seperti, kita buat ini ya. Nah, ini. Berarti ini yang C. Nah, jadi resultannya mana? Resultannya itu dari yang akhir ini ke titik pangkal yang tadi. Nah, ini. Jadi inilah A tambah B tambah C. Ini dia ini. Nah, seperti itu. Itu kalau aturan poligon. Kalau aturan jajaran genjang ya. Aturan jajaran genjang. Dia kita harus buat seperti koordinat kartesius. Kita buat misalnya ini, kita buat koordinat kartesius. Nah, misalnya kita gambar yang A ke atas ya, ke atas A6 ini. Terus yang B nya tetap dari titik pangkal, itu bedanya. Kalau jajaran genjang tetap dari titik pangkal, kalau poligon tadi atau segitiga kita harus ini bersambung dari ujungnya ya. Kalau ini tetap dari titik awal, titik pangkal, berarti B nya 3 ke sini seperti ini ya. Berarti yang ini A tadi, ini yang B. Nah, yang C nya ke kiri. Nah, gitu kan? Yang C nya ke kiri, tetap dari sini yang C gini. Nah, ini C. Nanti ini kepanjangan, nanti buat aja skalanya ya. Yang pasti caranya aja. Yang ini C. Nah, yang mana resultannya? Untuk aturan jajar genjang, bila mana ada 3 vektor, dia harus diselesaikan dulu yang 2 vektor yang awal. Misalnya A tambah B ini, kita buat aturan jajar genjang yang ini ya. Jadi kita buat aturan jajar genjang untuk kedua A tambah B ini. Berarti kita buat, dia harus sejajar ini, namanya juga jajar genjang. Jadi seperti ini sepanjang ini. Nah, jadi resultannya inilah resultan untuk A tambah B, gitu ya. Nah, sekarang yang ini dengan yang C. Nah, yang C ini seperti ini, yang C kita harus ambil sejajar lagi. Yang tadi A tambah B, yang ini ke C ini, berarti kita buat seperti ini. Itu kalau aturan jajaran genjang, berarti bisa kita tarik seperti ini. Nah, gitu dia kan. Jadi yang mana resultannya? Tetap dari sini bahwa resultannya ini C, ini A tambah B, inilah resultannya. Nah, kan? Berarti yang inilah A tambah B tambah C.
Itulah untuk A tambah B tambah C. Seperti itu ya. Kalau A tambah B kurang C nanti, kalau di sini, kalau untuk aturan ini, yang untuk yang B ya, A tambah B kurang C, bedanya di mana? Seperti ini nanti. Nah, A-nya tetap kita buat, A-nya itu bentuknya ke atas, A ke atas, ini A ke atas, terus tambah B, B-nya miring tadi, ini, ya kan? Ini B, ini A, vektor A, ini vektor B, terus C itu kan C-nya ke kiri nih. Kalau di soal kan ke kiri, karena dia kurang C berarti berlawanan, berarti nanti dia ke kanan jadinya. Nah, seperti itu. Itulah kurang C, ini min C. Nah, jadi resultannya mana? Resultannya yang ini. Nanti gambar yang cantik aja ya. Nah, inilah resultannya. Itulah kalau aturan untuk segitiga, aturan poligon. Bagaimana kalau aturan jajaran genjang? Sama prinsipnya, cuma bedanya nanti pada saat di sini. Pada saat di sini. Jadi kalau kita gambar lagi ya. Gambar lagi yang ini. Nah, ini tadi ke sini A, terus ke sini B. Ini kita buat tadi sejajar. Inilah A tambah B tadi. Ini yang A tambah B, ya. Terus yang C-nya karena dia C tadi ke kiri, normalnya kan ke kiri, kan. Tapi karena ini A tambah B kurang C, berarti dia arah ke kanan gitu loh. Ini berarti inilah min C. Nah, gitu. Berarti arah ke sana. Jadi resultannya mana? Resultannya ini sekarang A tambah B. Kita buat sejajar sama ini. Nanti kayak gini, sejajarnya gini. Resultannya mana? Ini resultannya gini. Ini panah. Nanti buatlah yang jelas ya. Berarti inilah vektor A tambah B kurang C. Itu aja bedanya, arahnya aja. Kalau nanti arahnya ke atas normalnya, kalau negatif ke bawah. Gitu ya. Oke. Seperti itulah cara menggambar vektor ya. Cara menggambar vektor. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Tetap semangat belajar. Tolong dukung ya. Ini subscribe, like, dan share atau bagikan ke teman-temannya ya. Terima kasih.